Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandina Saputri. Di sini saya akan memberikan edukasi terkait dengan pemberian ASI eksklusif dengan mata kuliah keperawatan anak 1. Nah, Ibu, ASInya saya mau nanya nih, Ibu kan habis lahiran kan? Nah, itu ASInya lancar nggak, Bu? Atau ada yang terhambat gitu? Lancar. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu udah kan suka ada yang hambat gitu kan ya, aslinya nggak lancar karena biasanya kan mungkin dari faktor makanan kayak nggak suka sayur-sayuran hijau-hijau. Nah, itu bisa tuh, Bu. Nah, ibu-ibu di sini udah pada tahu belum ASI eksklusif itu apa? Nah, ASI eksklusif adalah bisa dikatakan sebagai pemberian ASI secara eksklusif saja tanpa tambahan cairan seperti susu, formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur, dan nasi tim menurut UTAMI 2005. Lalu di sini ada kandungan pada ASI eksklusif. Nah, jadi kalau ibu nggak memberikan ASI eksklusif, kasihan bayinya, Bu. Nah, di sini kandungannya itu ada yang meliputi protein dan ada air, ada vitamin, ada karbohidrat, lemak, dan mineral. Lalu, apa sih, Bu, keuntungan dari ASI pada bayi ini? Keuntungannya itu, yang pertama, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Nah, bayinya kan kalau kecil baru lahir kan mungkin butuh kali ya, Bu, asupan biar dia kan merasa haus dulu. Nah, asupannya ASI. Lalu yang kedua, ASI dapat meningkatkan jalinan kasih sayang, jadi ikatan antara ibu dengan si anak tersebut. Dan yang ketiga, ASI sebagai nutrisi bayi, karena kan bayi kan baru ASI doang kan, belum bisa tambahan yang lain. Dan yang keempat, untuk mengupayakan pertumbuhan bayi yang baik. Lalu keuntungannya apa sih, Bu, ASI pada ibu sendiri? Kan tadi bayi udah dijelaskan. Nah, keuntungannya yang pertama itu untuk mengurangi insiden pada kanker payudara. Nah, biasanya nih suka nih. Terus yang kedua, mempercepat kembali ke berat semula. Bisa tuh, Bu, kayak berat badannya. Kalau saya baca di Google sih begitu, Bu, bisa. Terus yang ketiga, mencegah perdarahan pasca persalinan. Dan yang keempat, mempercepat pengecilan kandungan dan dapat mengurangi anemia. Anemia itu kayak kekurangan darah gitu loh, Bu. Terus kerugiannya jika tidak memberikan ASI itu apa aja sih, Bu? Nah, di sini kerugiannya itu ada. Yang pertama, bayi kurang dapat kekebalan tubuh. Nah, bayi ini jadi kayak rentan kena penyakit gitu loh, Bu. Nah, terus yang kedua, mudah terserang diare dan alergi. Yang ketiga, resiko infeksi semakin tinggi. Jadi bayinya kalau kena infeksi dia langsung sakit gitu loh. Jadinya dia makin tinggi infeksinya. Yang keempat, pertumbuhan mulut, rahang, dan gigi kurang baik. Terus yang kelima, ada resiko kurang gizi. Nah, biasanya nih kalau bayinya yang kurang gizi nih, bisa nih, Bu, kayak bayinya kurus, dia nggak gemuk-gemuk. Biasanya kan kalau dikasih ASI kan harusnya bertambah dong berat badannya, terus pipinya gempil-gempil kan. Nah, kalau itu kurang, dia kayak kurus banget, kayak harga normalnya kalau di kandungan tuh pertumbuhan bayinya tuh kurang normal gitu. Lalu ada teknik cara menyusui yang benar. Yang pertama, di mana posisi ibu menyusui, duduk dengan posisi enak dan santai. Kalau perlu pakailah kursi yang ada sandaran punggung dan lengan seperti gambar di sini nih, Bu. Terus yang kedua, gunakan bantal untuk mengganjal bayi agar jarak bayi tidak terlalu jauh dari payudara. Nah, gambarnya nih, Bu, seperti di sini nih ya. Kelihatan kan, Bu? Kelihatan.
Lalu ada yang kedua, memasukkan puting susu, di mana bila menyusukan mulai dengan payudara sebelah kanan dulu. Letakkan kepala bayi pada siku bagian dalam lengan kanan, badan bayi menghadap ke badan ibu. Dan yang kedua, ada lengan kiri bayi diletakkan di seputar pinggang ibu, tangan kanan ibu memegang pantat atau paha kanan si bayi. Dan yang ketiga, sanggalah payudara kanan ibu dengan keempat jari tangan kiri di bawahnya dan ibu jari di atasnya, tetapi tidak di atas bagian yang berwarna hitam. Terus yang keempat, ada sentuhlah mulut bayi dengan puting ibunya. Nah, lalu ada tunggu sampai bayi membuka mulut yang lebar gitu, Bu. Terus ada masukkan puting susu secepatnya ke dalam mulut sampai daerah berwarna hitam. Lalu yang ketiga, ada cara melepaskan isapan bayi. Setelah selesai menyusukan bayi, selama 10 menit lepaskanlah isapan bayi dengan cara yang pertama, masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke sudut mulut bayi. Yang kedua, dengan menekan dagu bayi ke bawah-bawah, terus dengan menutup lubang hidung bayi dan jangan menarik puting susu untuk melepaskannya sebelum si bayinya yang mau melepaskan. Atau bisa juga kayak mengganti putingnya ke sebelah yang kiri. Lalu cara ada cara pemberian ASI eksklusif bagi ibu yang bekerja. Nah, yang ibu bekerja pun juga bisa, tapi dengan caranya sebelum berangkat bekerja ibu menyusui bayinya. Kemudian setelah menyusui, ibu memeras ASI untuk disimpan di lemari es kulkas atau di freezer kulkas. Merasnya itu kayak pakai pompa ya. Karena untuk ASI yang disimpan dalam freezer beberapa jam sebelum disusukan harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk dihangatkan dengan cara direndam dengan air hangat tanpa harus dihangatkan secara langsung dengan api. Lalu yang kedua, cara menyimpannya. Yang pertama itu, masukkan ASI dalam kantong plastik, polymer, misal pada plastik gula atau wadah plastik untuk makanan atau yang dimasukkan dalam microwave, wadah melamin, gelas, cangkir, keramik. Yang kedua, jangan masukkan ke dalam gelas plastik, minuman kemasan maupun plastik styrofoam. Yang ketiga, beri tanggal dan jam pada masing-masing wadah. Ya sekarang tanggal berapa, jam berapa. Terus yang keempat, dinginkan dalam refrigerator yaitu kulkas. Simpan sampai batas waktu yang diizinkan, kurang lebih selama 2 minggu ya Bu. Lalu jika hendak dibekukan, masukkan dulu dalam kulkas selama semalam, baru masukkan ke freezer bagian kulkas untuk membekukan si ASI tersebut. Lalu gunakan sebelum batas maksimal yang diizinkan, kurang lebih 3-6 bulan ya Bu. Nah, yang terakhir sekian dan terima kasih ya Bu. Nah, sebelumnya nih Bu, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ayudra. Apakah saya mau tanya, apakah bayi baru melahirkan boleh dikasih susu formula? Bayi baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan dikasih susu formula itu jika si ibunya ASINya benar-benar nggak keluar Bu. Kayak misalnya si ibunya udah mengkonsumsi makanan kayak daun batu terus dan kacang-kacangan yang lain, tapi dia tetap gak keluar tuh, udah segala cara ibunya lakuin tapi dia tetap gak keluar, boleh diganti dengan susu formula. Tapi jika ASINya masih keluar, jangan dikasih susu formula Bu, karena lebih baik kasih ASI eksklusif dibandingkan susu formula. Bagaimana bayi bisa diterima? Halo, ada yang mau ditanya lagi? Dengan Ibu siapa? Ibu saya. Ya. Saya
Saya mau tanya, selain daun batu, apalagi makanan yang bisa buat memperlancar ASI? Selain daun batu bisa sayur bayam, bisa sayuran hijau di mana seperti bayam, brokoli, daun katuk dan daun jinten. Ya, dianjurkan untuk makan 1 sampai 2 porsi sayuran berdaun hijau setiap hari, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu hari ini mau makan daun katuk, besok bisa daun bayam. Terus besoknya bisa daun brokoli lagi. Tapi makanya satu hari itu 1 sampai 2 porsi sayuran ya, Bu. Lalu Ibu bisa nyemil, kayak nyemil gak ada kacang-kacangan gimana seperti kacang merah, kacang almond, dan kacang kenari juga baik dijadikan makanan penambah ASI, Bu. Selain mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan, kacang-kacang juga mengandung protein, kalsium, dan zat besi yang dapat menambah produksi si ASI. Nah, selebihnya paling Ibu kayak mengurangi stres, Bu, karena kalau Ibu stres mikirin kayak pekerjaan rumah berantakan atau anak Ibu nakal, itu kan bisa menimbulkan stres. Nah, Ibu tuh kurangin tuh stresnya, jangan marah-marahin anaknya mulu, Bu, sabar. Nah, itu bisa memperlancar si ASI tersebut, Bu. Apakah bisa diterima, Bu Lata? Bisa. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Baik ya, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk edukasi kemudian ASI tersebut. Saya izin untuk pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.